Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar kembali secara daring. Ya, sebelum nanti siang jam 9 kalian masuk untuk mengikuti pembelajaran asesmen nasional. Ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran daring dulu. Sebelum pembelajaran daring, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kalian berdoa kita dimudahkan semuanya dalam mencari ilmu ini. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Yaitu kita akan belajar macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Kemarin kita sudah belajar organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, sekarang kita akan belajar organ gerak pasif, yaitu tulang, macam-macam kelainannya apa saja. Yang pertama namanya fraktura atau patah tulang. Apa itu fraktura? Fraktura adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik karena naik kendaraan bermotor atau hanya jatuh biasa. Terjadilah patah tulang. Nah, patah tulang atau fraktura ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fraktura tertutup, yaitu patah tulang tetapi tulangnya tidak sampai merobek kulit atau otot atau menyembul keluar. Sedangkan fraktura terbuka itu patah tulang yang tulangnya menyembul keluar sehingga merobek atau menembus kulit atau otot. Itu kelainan tulang yang pertama. Perhatikan, ini gambaran tulang utuh. Terjadi keretakan, tetapi keretakannya patahnya masih di dalam, tidak menyembul keluar kulit atau otot. Yang kedua yaitu osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Perhatikan, ini tulang normal, tetapi karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium yang masuk ke dalam tubuh, maka tulangnya akan mengalami keroposan. Perhatikan, ini ada lubang-lubangnya, sehingga mudah patah tulang osteoporosis. Berikutnya, yang ketiga namanya fisura atau retak tulang, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Kalau fisura ini retak, kalau yang tadi patah. Perhatikan yang saya beri tanda, ini hanya retak saja, kecil, tapi ini sangatlah sakit. Nah, yang saya beri tanda itu namanya fisura atau retak tulang. Berikutnya, yang keempat namanya lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Perhatikan, ini namanya daerah lumbal. Yang saya beri tanda itu daerah lumbal. Nah, ini melengkung mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang.
menuju ke belakang. Ini agak ke belakang. Itu namanya lordosis. Berikutnya, yang kelima namanya skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Maaf, ini kurang huruf I. Hal ini akan menyebabkan badan bengkok membentuk huruf S. Coba perhatikan. Ini anak duduk keseringan membentuk seperti ini keenakan. Tetapi sebetulnya dia sedang membentuk tulang belakangnya berbentuk S. Kalau ini terus-menerus, dia merasa nyaman, merasa enjoy, pada akhirnya nanti tulang belakangnya akan sakit, mengalami kelainan namanya skoliosis, seperti huruf S. Maka kalian yang masih anak-anak, jangan biasakan duduknya salah. Duduklah yang tegak. Berikutnya yang keenam, kelainan namanya kyphosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Perhatikan, ini tulang belakangnya membengkok ke belakang. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena seringnya membaca dekat. Matanya terlalu dekat dengan buku, mengakibatkan badannya membungkuk. Nah, kalau ini terus-menerus tidak dirasa, nanti lama-lama akan terjadi kelainan tulang yang disebut dengan kyphosis. Maka, untuk itu anak-anakku, kalian yang masih muda-muda, gunakanlah kesempatan ketika kalian belajar, ini duduknya yang tegak, yang benar. Sehingga ada 6 kelainan itu jangan sampai terjadi pada diri kalian. Sekarang perhatikan, ini ada sebuah gambar, rangkaian gambar. Judulnya posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Perhatikan, ini namanya komik. Nah, rangkaian gambar, kemudian ada sebuah percakapan seperti ini. Seperti ini. Hari ini kerjaanku banyak sekali. Aduh. Kemudian dilanjutkan. Aduh, punggungku terasa sakit sekali. Kemudian ada datang temannya. Mengapa, John? Kok kamu dari tadi seperti kesakitan? Nah, ada gambar, ada percakapan dalam bentuk tulisan. Perhatikan kelanjutannya. Ini. Saya banyak sekali kerjaan sehingga tulang belakangku saya sakit. Maaf, ini ada tulisan yang salah. Perhatikan. Kemudian lanjutannya. John, harusnya kamu duduknya tegak seperti aku sehingga tulangmu tidak sakit. Oke? Nah, ini gambar yang pertama dan yang kedua ini namanya komik. Terus apa itu komik? Perhatikan. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Jadi ada yang pertama gambarnya ada 3, yang kedua gambarnya ada 2. Berarti ini susunan gambar-gambar tidak bergerak. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Ya, tadi saya lengkapi dengan teks. Kalau di dalam buku tidak. Saya ulang kembali, saya buat menggunakan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, tadi
ada beberapa gambar, saya beri teks. Itu tujuannya menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diselarasikan dengan gambar. Saya tadi buatkan gelembung-gelembung. Nah, hari ini kalian sudah belajar tentang 6 kelainan tulang. Silahkan kamu pelajari dari fraktura sampai yang terakhir tadi kifosis. Kemudian kamu juga sudah belajar tentang komik, gambar, susunan gambar yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, dalam jalinan cerita itu gambar-gambar itu dilengkapi dengan kata-kata, dengan teks yang menjelaskan, melengkapi, serta memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, menambah wawasan kalian tentang macam-macam kelainan tulang, dan kamu sudah belajar tentang komik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.